Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tirta Gafara dari 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan Islam di Afghanistan. Sejarah masuk dan berkembangnya agama Islam di Afghanistan. Afghanistan adalah sebuah negara di persimpangan Asia, umumnya dianggap sebagai bagian dari Asia Tengah. Kadang-kadang dianggap berasal dari sebuah blok regional baik di Asia Selatan atau Timur Tengah, karena memiliki hubungan budaya, etnolinguistik, dan geografis dengan sebagian besar tetangganya. Hal ini berbatasan dengan Iran di sebelah barat, Pakistan di selatan dan timur, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Tajikistan di utara, dan Cina ke timur. Ini memiliki penduduk 30 juta orang. Meskipun ini tetap perkiraan karena tidak ada sensus resmi telah diambil selama beberapa dekade. Afghanistan harfiah diterjemahkan menjadi tanah Afgan, tetapi kebanyakan dari nama-nama lainnya telah diterapkan pada lokasi umum di masa lalu. Antara jatuhnya Taliban setelah invasi Amerika Serikat ke Afghanistan dan Loya Jirga 2003, Afghanistan disebut oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai negara Islam transisi Afghanistan. Di bawah konstitusi baru, negara ini sekarang resmi bernama Republik Islam Afghanistan. Masuknya agama Islam di Afghanistan. Islam masuk di Afghanistan sejak masa Khalifah Utsman bin Affan tahun 644 sampai 656 Masehi. Pada tahun 647 Masehi, pasukan Islam mengadakan perluasan daerah ke Khurasan dipimpin oleh Panglima Sa'ad bin As. Setelah terjadi pertempuran yang sangat sengit, akhirnya kemenangan di pihak pasukan Islam. Khurasan adalah suatu daerah yang terdapat di sebelah tenggara Iran berbatasan dengan bekas Uni Soviet. Bagian timur dan selatan daerah ini merupakan rangkaian pegunungan dan di sebelah barat merupakan bagian dari gurun-gurun Desit Ai-Kefir. Di daerah oase dan lembah-lembah sungai merupakan daerah pertanian. Usaha industri terutama permadani dan tekstil katun cukup terkenal di daerah itu. Pada masa sekarang Khurasan sebelah timur adalah termasuk wilayah Afghanistan. Islam yang masuk di Afghanistan mula-mula pada tahun 647 sampai sekarang masih dianut oleh penduduk Afghanistan pada umumnya. Pada akhir abad ke-7, orang-orang Arab Umayyah masuk ke wilayah yang sekarang dikenal sebagai Afghanistan setelah mengalahkan tegas Sasanians di Nihawan. Setelah kekalahan ini kolosal yang terakhir, Kaisar Sasania Yazdegerd III yang menjadi buronan diburu melarikan diri ke timur jauh ke Asia Tengah. Dalam mengejar Yazdegerd, rute Arab yang dipilih untuk masuk kawasan itu dari Iran utara timur dan selanjutnya ke Herat, di mana mereka ditempatkan sebagian besar pasukan mereka sebelum maju ke Afghanistan timur. Orang-orang Arab yang diberikan upaya besar terhadap menyebarkan Islam di kalangan penduduk setempat. Sejumlah besar penduduk wilayah yang terdiri dari Afghanistan Utara menerima Islam melalui upaya misionaris Umayyah, terutama di bawah pemerintahan Hisham bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Selama masa pemerintahan Al-Mutasim, Islam pada umumnya dipraktikkan di antara sebagian besar penduduk wilayah ini dan akhirnya di bawah Yaqub Laid I-Safari. Islam sejauh ini yang mendominasi agama Kabul bersama dengan kota-kota besar lainnya di Afghanistan modern. Sisa-sisa kehadiran Shahi di perbatasan Afghanistan Timur diusir oleh Mahmud dari Ghazni selama tahun 1998. Awalnya Afghanistan itu lebih dikenal dengan sebutan Khurasan. Pada tahun 1737, seorang pengusaha di Afghanistan bernama Nadir Shah dapat menaklukkan seluruh Afghanistan sebagai wilayah Afghanistan sekarang ini. 10 tahun kemudian, pemerintahan tertinggi dipegang oleh Ahmed Khan, menjadikan daerah itu sebuah emirat yang berdiri sendiri. Pada tahun 1838 muncul ekspedisi. Berikutnya pada tahun 1878 sampai dengan 1881, mulai dari sini pecahlah perang antara Afghanistan dan Inggris. Sesudah itu Afghanistan menjadi semacam protektorat Inggris. Pada tahun 1925 Afghanistan diumumkan sebagai kerajaan yang netral. Pada tahun 1973 Raja Muhammad Zahir Shah yang memerintah sejak tahun 1933 digulingkan sepupunya Muhammad Daud yang mengumumkan Afghanistan sebagai republik, dan ia menjadi presidennya yang pertama. Orang-orang Afghanistan sebagaimana orang-orang India dan Pakistan
sangat giat mengadakan dakwah baik di dalam maupun di luar negeri. Salah seorang putra Afghanistan yang namanya terkenal di seluruh dunia ialah Jamaluddin Al-Afghani. Ia lahir di Hamadan, Afghanistan pada tahun 1838. Ia dikenal sebagai ahli teologi, hukum tawafuf, falsafah Islam, sosiologi, dan dikenal pula sebagai peletak dasar modernisasi Islam. Sejak usia 17 tahun ia menjelajah berbagai negara antara lain India, Mesir, Persia, Rusia, dan Turki. Berdasarkan pemikirannya yang ingin menggerakkan kebangkitan di kalangan umat Islam, sehingga sering terjadi ketidaksesuaian pemikiran antara Al-Afghani dengan tokoh-tokoh keagamaan yang ortodoks. Pemikiran Al-Afghani banyak berpengaruh di Mesir. Di antara muridnya yang terkenal ialah Muhammad Abduh Al-Aghani, meninggal di Istanbul, Turki pada tahun 9 Maret 1897. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa Islam menerangi kehidupan rakyat Afghanistan sejak tahun 647 Masehi. Perkembangan seni budaya yang bercorak Islam mengalami kemajuan yang cukup pesat. Monumen-monumen abadi yang menunjukkan keberhasilan budaya Islam di daerah Afghanistan terdapat beberapa tempat, baik berupa benteng-benteng menara maupun tempat-tempat peribadatan. Salah satu daerah wisata terkenal berada di Provinsi Balkh, daerah perbatasan dengan Rusia. Di daerah ini terdapat banyak objek wisata yang merupakan unsur keagamaan dengan seni-seni arsitektur yang tinggi. Kota Mizani Syarif, ibu kota Provinsi Balkh, banyak memiliki bangunan-bangunan kuno bernafaskan Islam, antara lain Masjid Khwaja Pasha yang dibangun pada masa Sultan Mahmud Al-Ghazni abad ke-10 dan Masjid Biru sebagai masjid yang besar dan indah, beratap dan berlantai biru, serta mempunyai halaman yang luas dan selalu disemarakkan dengan ribuan burung merpati putih. Sekian dari saya, Tirta Gafara 12 IPA 1. Semoga materi ini kalian bisa memahaminya dan kalian bisa tahu awal mula masuknya agama Islam di Afghanistan itu seperti apa. Sekian, terima kasih.